Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jimilin. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan presentasikan tentang hakikat paragraf. Hakikat paragraf ini terdiri dari pengertian paragraf, miniatur dari suatu karangan, yang dimana terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Hal ini berarti bahwa paragraf merupakan dasar utama bagi kegiatan karang mengarang, yang pada dasarnya paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling mengembangkan sebuah gagasan. Terdapat juga gagasan utama. Dalam sebuah paragraf terdapat unsur-unsur, yaitu gagasan utama dan kalimat topik, yang berperan sebagai penunjuk inti permasalahan yang terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Struktur paragraf. Seperti yang kita ketahui, struktur paragraf inilah mencakup 3 unsur, yaitu kalimat topik, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Dalam sebuah paragraf, kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang, baik pengembang langsung dan pengembang tak langsung. Banyak kalimat pengembang dan pengembang tak langsung sangat bergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi yang terdapat pada kalimat topiknya. Dan untuk memenuhi paragraf yang baik, yaitu pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan kepada bagian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulisan itu. Di samping itu, sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus, atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu, ada bagian pembuka, yaitu ancang-ancang, bagian isi, yaitu penjabaran, dan bagian penutup pada keseluruhan bagian karangan. Ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antara bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu yang baik meliputi beberapa unsur, yaitu kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan oleh penulis, yang bertujuan agar pembaca mudah melakukan suatu gagasan utama dan topik yang menunjukkan suatu permasalahan tersebut. Dalam paragraf tersebut terdapat dua pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis. Agar paragraf menjadi baik, dua gagasan utama itu harus dipisahkan ke dalam dua paragraf yang berbeda, dan paragraf dapat dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antara kalimat dan paragraf. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Kata transisi. Inilah ungkapan perhubungan antara kalimat. Kata transisi merupakan perhubungan dalam kurung konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat. Dalam sebuah paragraf, ketetapan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda.
karena perbedaan penggunaan kata transisi. Perbedaan makna tersebut disebabkan oleh pemakaian konjungsi yang berbeda karena mengandung makna penyebab, yaitu bahwa pernyataan dalam klausa subordinatif (diawali dengan konjungsi) merupakan sebuah dari terjadinya keadaan peristiwa dalam klausa lain. Referensi, atau disebut juga pengacuan, dapat ditinjau dari segi mawujud yang menjadi acuannya. Dalam kata lain, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu exosporis dan endoporis. Referensi exosporis adalah pengacuan terhadap mawujud yang terdapat di luar teks, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endopiros adalah pengacuan terhadap mawujud yang terdapat di dalam teks. Teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Substitusi atau penyulihan adalah pergantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata acuannya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lainnya lebih besar daripada kata. Dalam paragraf penyulihan, seperti itu digunakan untuk menghindar pengulangan kata atau ungkapan. Penyulihan dapat dimunculkan karena adanya pertalian gramatikal yang kuat sehingga tercipta pertalian semantik. Elpis, atau disebut juga pelesapan, merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasar elpis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong dalam suatu wacana tulis yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Sinonim, yaitu kesinoniman, berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berjumpa kata, frasa, maupun kalimat yang memaknakan kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Kesinoniman ini dapat menjadi sarana membangun paragraf yang baik dengan memanfaatkan bentuk bersinonim. Paragraf yang dibuat menjadi lebih variatif dan tidak terkesan monoton. Antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Jika diperinci lebih cermat, keantoniman dapat dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, oposisi mutlak. Oposisi mutlak merupakan pertentangan makna secara mutlak. Dan yang kedua, oposisi katup merupakan pertentangan tidak mutlak tetapi bergradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut. Dan yang ketiga, oposisi relasional. Dalam oposisi relasional, yaitu hubungan, ini maknanya kata-kata yang beroposisi bersifat saling melengkapi. Keempat, oposisi hierarki. Makna kata yang beroposisi hierarki ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Dan yang kelima,
Oposisi majemuk. Oposisi majemuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata. Hinonim. Kehimponiman adalah hubungan kata lebih antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelas disebut himponim. Kehimponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Dalam hubungan himponim dapat berupa superordinat dari superordinat yang lain, yaitu himponim bertingkat. Kemeriniman adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Repetisi atau disebut juga perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lain. Kelengkapan dan kesatuan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau memperjelaskan gagasan utama sudah tercukupi, sehingga pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Dan ketuntasan yaitu penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan dan berkaitan dengan kesempurnaan dan keutuhan, karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada lagi informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa model informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Konsistensi adalah sudut pandang yang diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan yang berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Berikut ini merupakan sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang pengamat, dan yang terakhir sudut pandang campuran. Dari beberapa macam sudut pandang itu, yang penting untuk diperhatikan adalah konsistensinya. Penulis harus menetapkan sudut pandang terhadap calon pembaca tulisan. Dengan penentuan sudut pandang berdasarkan pembacanya, penulis dapat memilih gaya penulisan yang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dalam pembacaan kalimat. Lebih-lebihnya terima kasih.